Yo, halo. Kali ini saya mau bahas lagi perangkat dari Apple yang pertama kali dirilis. Mungkin udah bisa pada nebak nih dari bentuk bungkusannya yang gede. Udah kayak talenan ya. Ya, jadi ini adalah iPad aja atau iPad generasi pertama yang dirilis oleh Apple sekitar 13 tahun yang lalu. Wah, udah lama juga nih. Bentar, biar enak dipandang dilap-lap dulu nih. Maklum ya, barang agak purba. A few moments later. Nah, jadi untuk penampakannya itu kayak gini. Dia cuma punya satu warna, yaitu silver, dengan bagian depan hitam. Ini bentuknya emang gede banget dan kerasa berat, sekitar 730 gram. By the way, ini yang varian seluler ya. Di bagian depannya ini ada layar 9,7 inch, terus atasnya ada sensor, dan bawahnya ada tombol home. Untuk sisi kanannya ada switch, tapi bukan seperti biasa untuk mute, tapi untuk kunci rotasi layarnya. Dan di sini juga ada tombol volume. Di sisi bawahnya ada lubang speaker dan konektor 30 pin. Kalau di sisi kirinya, karena ini versi seluler, jadi ada slot SIM-nya. Yang bentuknya itu kayak gini, single micro SIM ya. Untuk di sisi atasnya ada lubang jack audio, mikrofon, ini antena selulernya, dan tombol power. Kalau untuk bagian belakangnya, kayak gini, ada logo Apple Croak yang gede, ada tulisan iPad, dan kapasitasnya 64 GB, serta keterangan bla bla bla. Dari warnanya ini agak mirip kayak iPhone pertama ya, tapi yang iPad ini lebih doff dan agak licin. Kalau bahannya ini masih sama-sama dari metal ya, kerasa solid. Untuk iPad ini, sisinya udah dibikin agak flat gitu, walau di belakangnya masih kayak melendung. Dan yang bikin bentuknya nambah gede itu bezel samping layarnya ini yang tebel ya. Oh ya, ini saya belinya lewat toko Pak Edi dengan kondisi bekas batangan. Harganya itu 400 ribuan ya. Kata penjualnya sih ini unit normal, cuma mungkin ada beberapa kekurangan karena wajar ini barang udah cukup berumur. Dari kondisi bodinya ada beberapa lecet, terus di bagian samping-samping layar ini kok kayak ada bekas lem gitu ya. Wah, mencurigakan nih jadinya. Tapi ya udahlah, langsung aja coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Oke, jadi inilah tampilan dari iPad generasi pertama. Sebenarnya untuk aplikasi bawaannya ini sedikit ya, tapi ini udah ada beberapa tambahan dari aplikasi atau game pihak ketiga. Nggak di-reset lagi nih sama penjualnya. Tapi untungnya pas saya cek di pengaturan itu untuk iCloud-nya ini kosong atau udah dikeluarin. Nah, jadi ternyata ini unit iPad Inter dengan akhiran kode model LL. Terus ini pakai iOS versi 5.1.1 dengan kapasitas 64 GB. Walaupun ini unit Inter, ternyata untuk sinyalnya ini aman. Saya coba pakai kartu Tri, sinyalnya muncul ya. Kemungkinan emailnya itu masuk whitelist. Cuma karena jaringan 3G beberapa udah dihentikan, jadi ini otomatis pakainya 2G. Dan sebenarnya agak kurang bermanfaat juga sih, karena jaringan 2G kan buat internetan udah lelet banget. Terus iPad juga nggak bisa buat telepon atau SMS lewat selulernya. Jadi ujung-ujungnya ya Wi-Fi only juga. Terus untuk sekarang, internetan di iPad pertama ini udah susah, karena banyak web yang nggak support, entah itu dari keamanan browsernya yang udah tertinggal, atau teknologi rendering webnya. Jadi nggak semua web bisa diakses ya. Begitu juga untuk aplikasinya. Jadi karena versi iOS-nya udah ketinggalan banget, banyak aplikasi yang nggak support atau nggak bisa diinstal. Kalaupun ada, itu aplikasi atau versi yang lama. Jadi udah nggak layak banget sebenarnya kalau untuk pemakaian aplikasi atau untuk produktivitas. Jadi sayang juga ya internal yang 64 GB itu. Jadi makin kerasa gede banget. Ya walaupun sebenarnya masih bisa sih kalau dipakai sekedar untuk game-game lawas, nonton video di penyimpanan lokal, atau buat media player lah. Tapi emang lebih cocoknya dipensiunin atau untuk koleksi aja, jangan untuk kerja berat. Cukup bobotnya aja nih yang berat, nggak usah ditambah lagi. Pegel lama-lama megangnya. By the way, iPad ini kalau dipakai buat main game yang lebih berat, kayaknya seru juga nih. Kalau untuk fungsi yang lainnya, di unit ini normal, saya coba Wi-Fi, Bluetooth, GPS itu berfungsi, tombolnya walaupun agak keras tapi masih bisa, terus layarnya walaupun tadi ada banyak lem, pas nyala kayak gini nggak ada masalah, masih bersih dan enak touchscreen-nya.
Terus untuk baterainya karena ini unit bekas dan lama, masih termasuk awet lah ya, nggak drop. Sayangnya di iPad pertama ini nggak dikasih kamera, jadi nggak bisa foto-foto nih. Tapi yang paling saya suka ini speakernya. Nendang banget suaranya. iPad ini pertama kali dirilis dengan harga $499. Itu sekitar tahun 2010. Jadi 3 tahun setelah perilisan iPhone generasi pertama. Fakta uniknya, walaupun iPhone generasi pertama lebih dulu dirilis, tapi dalam hal pengembangannya ternyata duluan si iPad ini. Dan harusnya iPad duluan dirilis, tapi si Apple mutusin kalau iPhone itu lebih penting untuk rilis duluan. Sebenarnya 30 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1993 sebelum ada seri iPad, Apple udah punya tablet namanya Newton Message Pad. Layarnya masih hitam putih dan ada stylus bawaannya. Jadi belum memasuki era tablet modern ya. Dulu Steve Jobs menyebut iPad sebagai perangkat yang paling canggih, magis, dan revolusioner. Tapi banyak orang yang anggap iPad itu sebagai iPod Touch raksasa. Karena memang fiturnya tuh mirip, apalagi kalau dulu kan sistem yang dipakai itu sama-sama iOS. Jadi nggak begitu beda jauh, tapi ada beberapa fitur tambahan. Misalnya kayak gesture itu udah dikenalin di iPad pertama ini dengan iOS 5.1.1, terus tampilan UI-nya udah mendukung landscape dan beberapa aplikasi eksklusif untuk iPad. Tapi tetap aja, kalkulator nggak ada ya dari zaman dulu. Untuk spesifikasinya, iPad pertama ini pakai chipset Apple A4 ARM Cortex A8 1 GHz. RAM-nya 256 MB dengan pilihan storage 16, 32, atau 64 GB. Terus layarnya IPS 9,7 inch dengan GPU PowerVR SGX 535. Baterainya 6000 mAh dan menggunakan sistem operasi awal iPhone OS 3.2. Nah, kondisi sekarang kan di unit ini udah pakai iOS 5.1.1 ya. Dan saya rasa di versi ini pun udah banyak keterbatasannya. Jadi sekalian aja dah diturunin lagi ke OS versi awalnya. Biar lebih antik gitu. Toh udah bukan buat pemakaian juga. Tapi udah bukan rahasia umum. Kalau downgrade di perangkat Apple itu ribet bin ruwet. Contohnya kayak di iPhone generasi pertama yang pernah saya bahas itu. Banyak ritualnya kan? Nah, sama di iPad generasi yang pertama ini juga. Jadi ada triknya nih, saya dapat dari channel di iTunes Fanboy. Di videonya itu udah dikasih bahan-bahannya juga, dan ini saya pakai laptop dengan OS Windows 7 64-bit. Untuk caranya, pertama install dulu iTunes yang versi 10.6 di PC atau laptopnya. Terus di iPad-nya masuk ke mode DFU, dan di iTunes-nya itu bakalan kebaca mode recovery kayak gini ya. Kalau udah, ekstrak dan jalankan aplikasi iRamp. Di sini tinggal tekan aja yang iPad 1G. Terus tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau udah, balik lagi ke iTunes. Terus tekan dan tahan tombol Shift di keyboard, lalu klik Restore. Di sini pilih file IPSW dari bahannya itu yang versi 3.2, atau belakangnya ada tulisan IDEXGRADE. Ini proses restore-nya lumayan lama, bikin resah dan gelisah ya. Soalnya di komen videonya itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Bisa berujung rusak juga nih, tapi yakin aja lah. Nah, setelah restore-nya selesai, nanti otomatis tampilan di iPad-nya stuck ke mode recovery ya. Tapi tenang, masih ada ritualnya nih. Di iPad-nya masuk ke mode DFU. Lanjut ekstrak dan jalankan aplikasi RedSnow. Di sini tekan Extras, terus tekan Select IPSW. Pilih file IPSW yang versi 3.2.2, belakangnya restore nih. Terus tekan Just Boot dan tunggu lagi prosesnya. Sampai si buah apelnya ini jadi buah nanas ya. Ini udah selesai prosesnya, tapi kok masih tampilan colok iTunes ya? Tenang, ini cuma perlu aktivasi aja dengan cara buka iTunes. Nanti otomatis bakalan tampil lock screen dan bisa masuk ke tampilan utama seperti biasa. Oke, jadi ini udah saya coba downgrade ke sistem operasi awalnya, yaitu iPhone OS 3.2. Di sini tampilannya lebih sederhana lagi, ada banyak fitur yang belum tersedia dibandingkan versi iOS 5.1.1 sebelumnya. Lebih agak ringan juga sih, dan pastinya lebih banyak aplikasi yang nggak support. Tapi ya seperti yang saya bilang, ini lebih ke barang koleksi jadinya.
dan bakalan lebih antik kalau sistemnya juga versi paling jadul dari perangkat ini. Cuma sayangnya, downgrade ini sifatnya tethered. Jadi kalau dimatiin atau di restart iPad-nya, itu kita harus ritual lagi, yaitu ulangi proses yang pakai aplikasi Red Snow, biar bisa masuk ke sistem iPhone OS 3.2 ini. Ya memang jadinya ribet, tapi setidaknya saya bisa ngerasain iPad generasi pertama dengan OS yang pertama kali dipakai di iPad. iPad memang menjadi salah satu alternatif sebuah PC portable. Ada yang dipakai untuk kegiatan belajar, bermain game, untuk bidang kreatif, dan kegiatan produktivitas lainnya. Terus makin kesini juga pilihan tipe iPad makin banyak, dari yang harganya cukup terjangkau sampai yang punya performa tinggi. Dan kehadiran iPad juga menjadi sebuah dorongan teknologi khususnya komputer tablet untuk lebih maksimal penggunaannya. Dan nggak cuma dicap sebagai smartphone yang digedein doang layarnya, tapi bisa lebih dari itu secara penggunaannya. Oke, jadi itulah iPad generasi pertama yang dirilis. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.